Karena memang dalam perdukunan di Indonesia, ini Indonesia ya Jonas ya, 95% itu penipuan. Di zaman saya dulu, ada yang ahli di bagian tulang untuk pembetulan tulang, banyak Jonas. Misalnya ini tulang diginiin, kan gini, gitu. Tapi jangan coba-coba yang tidak ahli. Dan repotnya yang berhubungan dengan setan, kuasa gelap, itu ada tutupnya, Jonas. Shalom, sahabat khotbah populer. Kembali hambanya Evangelis Daud Tony membahas tentang perdukunan. Ada yang asli, ada yang palsu. Seperti apa ulasan lengkapnya? Mari kita dengarkan. Semoga memberkati. Jadi saat ini kita akan bahas, baru Ibu ini kan tentang praktek masalah ilmu kuasa gelap, ada tentang mempraktekkan ilmu kebal, santet, lain-lainnya. Ya, Pak. Nah, ada yang menanya tentang saya itu tentang pesulap merah. Saat ini kan baru viral itu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan pesulap merah ini ada baiknya dan benarnya. Ya. Karena memang dalam perdukunan di Indonesia 95% itu penipuan. 95% itu penipuan. Nah, tapi pasti juga ada yang asli. Jadi kalau ada yang asli, pasti ada yang palsu. Kalau yang palsu, pasti ada yang asli. Nah, asli itu ada 5%. Dan kalau 5% itu ada, itu akan terbukti di waktu perang terbuka. Pertama, perang suku, perang daerah, atau perang dalam pertempuran melawan penjajahan atau bangsa lain. Ya. Itu baru akan kelihatan ilmu kuasa gelap, perdukunan, ilmu kebal, ilmu menghilang, semua ilmu yang berhubungan dengan kekuatan gaib itu akan bermunculan. Tetapi ingat, terjadi di waktu perang terbuka. Selama tidak ada perang terbuka, pasti banyak sekali namanya penipuan-penipuan dan trik-trik aja. Dan rata-rata di dalam dunia perdukunan, Jonas ya, Pak, banyak yang pakai teknik-teknik sulap. Sulap ya. Nah, teknik-teknik sulap seperti batu merah delima, ditaruh ini. Yang asli ada, langsung merah, ada 40 gelas merah semua. Yang palsu juga ada. Langsung merah juga? Merah juga, tapi pakai baterai dalam. Pakai kandungan merkuri atau kandungan apalah. Itu ada main-mainannya lah. Ada kandungan-kandungan apa sih? Kayak merkuri apa gitu, bisa fosfat apa bisa merah. Nah, itu yang tahu pesulap, Jonas. Itu zaman dulu udah ada, Jonas. Urusan, makanya pesulap merah itu berkata demikian itu memang ada benarnya. Ada alasannya juga ya? Ada alasannya. 95% itu penipuan. Nah, rata-rata orang demonstrasi ilmu kebal, Jonas ya. Rata-rata demonstrasi ilmu kebal, rata-rata itu pakai tembakan peluru jenis gotri atau jenis senapan burung. Nah, senapan angin lah. Senapan angin 4,5 ya. Maksimal itu adalah pistol itu pakai peluru kaliber 9 mili. 9 mili. Modelnya kan tumpul, Jonas. Ya, Pak. Pistol kan, modelnya kan gini. Nah, itu kan jarak tembaknya, akurasi kan 30 sampai 50 meter. Pistol itu ya. Pistol itu jarak akurasinya itu jarak dekat. 20 meter, 30 meter, 50 meter itu agak sulit, Jonas. 100 meter lebih susah lagi. Karena pasti posisi berubah karena ada namanya gravitasi dan angin. Itu kalau kaliber 9 mili. 9 mili. Nah, rata-rata ilmu kebal itu tahan menghadapi kaliber maksimal 9 mili. Karena modelnya tumpul. Gotri bulat. Senapan angin cuman kecil bulat. Ada lagi yang model untuk tembak ikan, yang model runcing gini. Ya. Tapi itu kan
jarak tembaknya kan udah sampai 200 meter. Ya, dekat itu. Itu jarak dekat aja kira-kira 50 meter aja susah. Ya, Nah, jadi rata-rata demonstrasi ilmu kebal itu pakai panah, tidak kena, tidak tembus. Nah, panah nggak bisa tembus, Pak ya? tidak tembus. Tapi ada juga yang tembus, karena tergantung kemampuan ilmu kebalnya juga. Nah, misalnya Pak, panah itu dikasih racun, Pak. Tergantung. Kalau ilmu kebal itu ada jenis lembu sekilan, jarak sejengkal gini, meleset gini. Oh, Jadi intinya satu, runcing itu pun maksimal hanya jarak kira-kira senjata yang akurasinya hanya sampai 50-an. 50. Kalau 100 meter itu agak berat dalam ilmu kebal. Jadi ilmu kebal itu ada batas-batasnya. Nah, tetapi kalau sudah pakai peluru kaliber 556, senapan serbu, rata-rata tembus. Itu pelurunya runcing, Pak ya? Karena jenis kekuatan ilmu kebal itu membentuknya riset itu seperti gini, Jonas. Ya. Oh, Model seperti gini. Nah, untuk benda tumpul, daya kekuatannya itu bisa menahan. Makanya orang punya ilmu kebal itu kalau kalibernya 9 mili, pistol, itu bisa menahan. bisa nahan. Karena ini model seperti ini. Iya. Ingat tumpul. Ya, Nah, senapan angin, burung, ya, kan tidak terlalu, gasnya tidak terlalu gini. ya. Maksimal hanya jarak 50 meter. 50 meter udah berat. Nah, Ya. pistol aja juga jarak tembaknya kan, Pendek. akurasinya kan 50 meter itu udah berat, Jonas. 25 sampai 50 meter udah berat. Ya. 100 meter udah Wah, udah gravitasi. Kan peluru kan gini, Jonas. Kan gini. semakin jauh semakin pelan-pelan. Nah, ulirnya kan ya kalau senjata ya. Nah, kalau kaliber 556 jarang yang punya ilmu kebal bisa tembus. Rata-rata tembus. Jarang yang tidak tembus. Rata-rata tembus. Rata-rata tembus. Karena kaliber 556. Kaliber 556 itu kan bisa jarak tembaknya 200 sampai 300 meter. Waduh. Panjang ya. Pelurunya sres kan gini. Itu ya seperti peluru itu dipakai sniper juga itu, Pak. Nah, Beda ya, beda lagi. beda lagi. Itu kaliber 556 untuk senapan serbu. Itu jarak 200 meter, 300 meter, tapi akurasinya kan jarak 100, 150 itu udah sulit. 200 itu kan harus benar-benar akurasi itu loh. Itu senapan serbu. Tetapi kalau orang nyoba ilmu kebal, suruh nembak senapan serbu kaliber 556 jarak 10 meter, banyak tembusnya. Tembus. 95% tembus. Tembus. Menghadapi kaliber 556. Oh. Jadi senjata itu perlu diperhatikan juga, peluru itu. Iya. Ilmu kebal itu ada batasnya. Nah, apalagi kaliber yang 762. Wow. Tembus. Setane nahan. itu rata-rata 97% tembus. Tembus. Kaliber 762. Ini yang biasa dipakai untuk apa ini, Pak? Kaliber ini, Pak? 762 itu sniper. Sniper. Tapi juga AK-47 juga bisa. Wah. Tergantung negara yang bikin, Jonas. Ya. Tapi kalau 762 kan pelurunya gede, besar, runcing, tembus. Setane nahan, aduh, susah. Goodbye. Langsung apa, Jonas? Berarti begitu ada senapan kaliber 7 itu, Pak ya? 762, setane nahan duluan. Bukan mikir. Makanya rata-rata demonstrasi kebal itu pakai senapan angin. Maksimal pakai apa, Jonas? Apa? Maksimal pakai peluru kaliber 9 mili. Nah, pistol itu ya? Pistol. Karena itu kan jarak dekat, Jonas. Ya. Itu kan
jarak akurasinya 25 meter, 50 meter, itu udah susah. Di atas 100 meter, udah gravitasi, udah akurasinya beda. Peluru kan gini, Jonas. Iya, Pak. Nah, tapi kalau menghadapi senapan sebu 5,56, 5,6 dari dia, peluru ya, kaliber 5,56, betul. 5,56, agak lupa saya, Jonas. Kaliber 5,56, nah itu rata 95% tembus. Karena apa? Itu kan jarak tembaknya 200 sampai 300 meter. Ya. Setan yang ingat mikir juga. Senjatanya udah mikir dulu, Pak ya. Nah, menghadapi 7,62, saya pakai Steyr atau AW yang sniper itu, Iya. jarak 10 meter. Setan ini mikir lebih baik gitu. Karena semua ada batasnya, Jonas. Apalagi granat mencolok. Karena semua ada batasnya, Jonas. Iya, Pak. Maka rata-rata kan orang ilmu kebal itu demonstrasi kan pakai apa, Jonas? Pakai pisau, silat, pedang, bacoan. Iya. Nah, karena modelnya itu perisainya seperti gini, Jonas. Ngerti, Jonas? Iya. Jadi jelas model seperti gini loh. Nah, ya. Sehingga kalau itu modelnya daya ledaknya itu pelurunya ini ya, beda, itu beda. Pasti tembus. Nah, kalau yang 7,62 senjata sniper kan bisa 1 kilo, Jonas. Iya. 1 kilo lebih bisa. Apalagi jarak dekat 10 meter. Saya tadi mikir lebih baik gue goodbye. Karena semua ada batasnya. Itu 97% tembus. Dan perlu Jonas tahu bahwa di zaman saya dulu ada yang ahli di bagian tulang, untuk pembetulan tulang, klek, banyak, Jonas. Oh, ada. Nah, yang punya keahlian-keahlian khusus itu ada. Ada, Pak. Memang dari dulu udah ada, Pak. Zaman dulu udah ada. Misalnya ini tulang diginiin, kan gini, klek gitu. Nah, tapi jangan coba-coba yang tidak ahli. Jadi lebih baik itu kita tidak boleh ngasih komentar apapun tentang hal yang berbau adat atau tidak perlu. Kenapa? Semua punya privasi. Setuju, Pak. Jadi kalian demonstrasi kebal itu udahlah. Sekarang pelurunya ada 762. Pasti mikir. Bukan mikir lagi, saya tadi lebih baik gue berangkat duluan. Karena ininya beda, Jonas. Entahnya. Daya kemampuan itu kan kebal itu sebenarnya kayak perisai. Iya. Tapi perisainya itu ada batasnya. Iya. Seperti rompi anti peluru sebenarnya, Jonas. Iya. Kan rompi anti peluru itu kan beda-beda. Ada untuk yang menahan kaliber 556, ada yang menahan kaliber 762. Nah, kalau kena pun kan terasa hentaannya, Jonas. Nah, orang punya ilmu kebal, waktu kena hentaannya, dalamnya juga sakit, Jonas. Ya. Karena ada hentaannya itu kayak angin sebenarnya, Jonas. Kayak perisai kayak angin gitu. Itu sebagai penembak pun hentaannya juga kuat, ya, Pak. Hentaannya kuat. Jadi masalah pesulap merah itu tidak perlu diibu-ibukan. Terima kasih sahabat sudah berkunjung ke channel Khotbah Populer. Tuhan yang membalas setiap hal yang sahabat sudah lakukan untuk channel ini. Pesan admin, berserahlah hanya kepada Tuhan saja. Andalkan Dia. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Tidak ada orang mengalami kerugian apabila mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Ingat, apabila kita melibatkan kuasa gelap dalam setiap kerinduan atau pencapaian yang ingin kita raih, ada kutuk yang mengintai. Bahkan kutuk itu bisa merusak hidup kita, generasi kita, sampai anak cucu.
Hanya Tuhan yang memberikan segala berkat-Nya dengan cuma-cuma. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.